Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menceritakan suatu peristiwa yang mengacu kepada catatan sinkronik, yaitu kami ingin menjelaskan peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alziro Kaisa Isma. Nama saya Ahmad Fahri. Nama saya Muhammad Rafli. Nama saya David Daniel Jawa Ramadan. Nama saya Filafat Vanessa. Dan kami akan menjelaskan peristiwa tersebut. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah salah satu peristiwa heroik dalam sejarah Indonesia, di mana rakyat Surabaya berjuang mati-matian melawan pasukan sekutu, khususnya Inggris, yang berusaha membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pertempuran ini menjadi simbol kuat dari semangat perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mari kita lihat peristiwa ini lebih jelas melalui pendekatan sinkronik, yakni dengan meneliti apa yang terjadi pada waktu yang sama di berbagai aspek tanpa melihat perjalanan historis yang panjang. Dalam segi militer, pertempuran Surabaya merupakan perlawanan fisik terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan. Ribuan arek-arek Surabaya yang sebagian besar tidak terlatih secara militer dengan persenjataan seadanya melawan pasukan Inggris yang jauh lebih kuat dan terlatih. Rakyat Surabaya berhasil memanfaatkan senjata rampasan dari tentara Jepang yang telah menyerah. Puncak pertempuran terjadi setelah tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malby, seorang komandan Inggris, pada 30 Oktober 1945 yang memicu kemarahan pasukan sekutu. Pada sisi militer, Indonesia mempertahankan strategi perang gerilya dan seorang sporadis yang menekan kekuatan musuh. Para pemuda, tokoh lokal, dan para veteran Jepang yang mendukung Indonesia bekerja sama menghadapi ancaman besar dari kekuatan pasukan asing yang datang dengan tank, pesawat tempur, dan senjata berat. Politik. Dalam konteks politik, pertempuran ini mencerminkan ketegangan antara Indonesia yang baru merdeka dan sekutu ini didukung oleh Belanda. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta masih berjuang dan memperoleh pengakuan internasional. Atas kemerdekaan Indonesia, pertempuran Surabaya menjadi titik krusial karena jika Surabaya jatuh, hal itu dapat mempertahankan posisi politik Indonesia secara keseluruhan. Bung Tomo, sebagai tokoh penting dalam pertempuran ini, memobilisasi masa lalu siaran radio yang membakar semangat rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan slogan terkenal, "Merdeka atau Mati". Keberanian politik ini memperkuat moral perjuangan di seluruh Indonesia, mempertahankan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan menyerah meskipun dihadapkan dengan kekuatan militer yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah sosial. Dari sisi sosial, pertempuran ini memperlihatkan bagaimana seluruh lapisan masyarakat Surabaya bersatu dalam semangat perlawanan. Tidak hanya kaum laki-laki yang terlibat dalam pertempuran, tetapi juga perempuan dan anak-anak ikut mendukung perlawanan ini, baik secara langsung maupun dengan membantu logistik, merawat korban, dan memberi makanan kepada para pejuang. Rasa persaudaraan dan nasionalisme begitu kuat di tengah-tengah masyarakat Surabaya. Dalam waktu yang bersamaan, rakyat di berbagai daerah Indonesia mengikuti berita dari Surabaya dan menganggap kota itu sebagai benteng perjuangan. Dukungan sosial ini, kultural ini, memberi dampak besar dalam menggerakkan solidaritas nasional di masa awal kemerdekaan. Dan yang keempat, internasional. Dalam konteks internasional, pertempuran Surabaya menarik perhatian sebagai berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mulai memperhatikan situasi di Indonesia. Di saat Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, banyak negara di dunia sedang berjuang untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan global terhadap imperialisme. Tidak hanya menyatakan kemerdekaan di atas kertas, tetapi siap bertempur untuk mempertahankannya. Hal ini mempercepat pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia, meskipun proses tersebut berlangsung bertahap.
Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan sinkronik, kita dapat melihat bahwa pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah sebuah momen di mana berbagai aspek seperti militer, politik, sosial, dan internasional bersatu dalam satu waktu yang sama. Semua faktor ini saling terkait dalam menciptakan suasana heroik dan nasionalis yang memperkokoh semangat perjuangan Indonesia. Pertempuran ini bukan hanya perlawanan fisik, tetapi juga simbol kuat dari tekad rakyat Indonesia untuk merdeka. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.